Tapi rutin? Rutin. Setiap hari? Iya. Promosiin terkait skincare. Halo bro, welcome to Cycle Podcast. Sekarang saya sendirian nih, soalnya co-host saya Kang Ed ternyata tangannya patah. Jadi ya, tapi show must go on, jadi episode-episode Cycle Podcast harus tetap dilanjutin ya teman-teman. Nah buat hari ini nih, yang bakal kita undang seorang ini ya, leader gitu, founder startup gitu, dan seorang wanita ya. Jadi keren banget nih, harusnya cukup inspiratif buat teman-teman yang pengen jadi founder startup gitu zaman sekarang kan ya. Kita akan bahas satu hal dari kehidupan dari narasumber kita ini untuk jadi inspirasi teman-teman. Langsung aja saya panggilkan Nenden Herlina. Kenapa tengok kayak begitu ya? Yeay. Nenden Herlina. Nah ini ya. Nah Nenden ya seorang founder startup ya, betul ya? Di Iya, betul. Bandung ya startupnya. Betul. Dan juga remote work juga ya startupnya ini. Iya. Simak baik-baik ya ini yang akan kita bahas hari ini supaya teman-teman nih yang pengen niruin gitu, pengen jadi kayak Mbak ini juga ya benar-benar kita harus simak topiknya gitu. Nah mungkin boleh perkenalan kali Mbak Nenden. Halo guys, gue Nenden Herlina, tinggalnya di Bekasi, cuman kantornya di Bandung. Perusahaannya namanya Chelsea Evolution Indonesia. Gue full time di Chelsea dari 2018, sebenarnya perusahaannya dari 2016. Di bidang apa sih jualannya? Jualannya tuh sebenarnya bisa dibilang edukasi teknologi. Jadi kita kebanyakan tuh tentang edukasi lah, kayak training, terus juga kita punya course online juga. Terus kita lagi build apps yang berhubungan sama remote work juga sih. Ini ya, kayak saya pecinta remote work. Bisa banget. Masuk. Oke, nggak usah berlama-lama lagi. Saya langsung tanya nih Mbak Nenden ya. Pengen saya kulik gitu, apa nih habit? Kita bahas satu buah habit gitu ya, Mbak Nenden. Untuk bisa ditiru teman-teman. Kan sekarang nih, mungkin beberapa bulan ke belakang ya, lagi kayaknya gencar nih terkait skincare gitu ya. Oke. Kayak ya cukup booming lah ya, kayak hampir selebgram semua tuh banyak yang promosiin terkait skincare lah. Nah aku pengen tahu sebenarnya pentingnya apa sih itu? Mbak Nenen pakai nggak sih skincare gitu secara rutin gitu dulu? Pakai, cuma mungkin kalau dibandingin sama yang lebih profesional, aku sih lebih ke pakai yang wajibnya aja. Gitu. Oke. Tapi rutin? Rutin. Setiap hari ya? Iya. Kalau misalnya lagi bolong-bolong paling pas pergi-pergi kayak gitu. Tapi kalau misalkan nggak pergi-pergi pasti rutin. Ya tapi skip ada. Ada. Tapi pasti. memang itu sudah menjadi habit rutin ya? Iya. Nah sekarang pertanyaannya kenapa gitu? Apa sih pentingnya skincare bagi pekerja startup gitu? Agak berat ya, karena agak jauh gitu. Kenapa bagi pekerja startup? Kan skincare itu kan butuh buat semua orang sebenarnya. Oh sebenarnya semua orang, nggak harus founder startup pakai Nggak skincare? harus. Oke. Nah mungkin dijelasin kenapa sih, apa pentingnya gitu? Targetnya biar pas umur Sophia Latjuba, mirip-mirip Sophia Latjuba lah ya. Kayak gitu. Mulus ya? Mulus, terus juga awet muda kayak umur 30-an gitu. Pas umur 50 kayak umur 30 kan kayak kita kayak masih muda banget gitu kan pas umurnya. Jadi sebenarnya kalau skincare tuh jangka panjang, kita nggak bisa lihat dari jangka pendeknya. Oke, jadi efeknya adalah supaya muka tetap awet muda. Ya. Tapi baru kelihatan itu setelah jangka panjang. Iya, kalau misalnya jangka pendeknya kelihatan, cuman kan kalau misalnya mukanya nggak bermasalah, mungkin kayak saya nih nggak banyak jerawat, jadi nggak terlalu kelihatan efeknya dari skincare. Oke. Buat cowok, apakah penting? Penting. Kenapa? Karena kan cowok juga pastinya pengen kalau misalnya udah tua kelihatan nggak terlalu banyak keriputnya, terus juga pengen terhindar dari masalah-masalah kulit kan. Contohnya banyak kok cowok-cowok yang nggak suka kalau dia jerawatan kayak gitu. Ada juga emang yang cuek kalau misalnya jerawatan kan. Oke. Nah terus mitosnya lagi kan skincare tuh apa? Mahal dan ribet, bener nggak sih? Sebenarnya tergantung. Apalagi untuk Mbak nih sebagai founder startup. Gitu. Apakah tidak
menghalangi kesibukannya gitu? Enggak sih, sebenarnya kan skincare itu tergantung pilihan. Ada juga yang cocok kalau produk-produknya murah, tapi ada juga yang ternyata pas pakai produk mahal lebih cocok kayak gitu. Itu tergantung dari budget kita juga, jadi bisa disesuaikan. Yang penting fungsinya sih. Oh, oke. Yang murah boleh nggak tuh? Boleh lah, boleh boleh. banget. Banyak yang murah yang bagus kok. Oh, oke. Jadi nggak harus mahal ya? Nggak harus mahal. Oke. Terus menunjang nggak sih untuk pekerjaan? Pekerjaan sih nggak menunjang ya, karena kan remote work ya. Iya. Jadi nggak dilihat juga sama orang kan. Oh, jadi nggak menunjang? Nggak menunjang sih sebenarnya. Cuman kan buat diri sendiri jadi ada kayak reward gitu. Kalau misalnya muka kita bagus, terus juga kalau misalkan lagi nggak banyak masalah di kulit nih, pasti happy kan. Oke. Jadi kalau misalkan dilihat sama orang, ih mukanya mulus banget gitu. Pakai apa sih kan? Jadi kayak ada pride tersendiri gitu. Iya. Berisik banget ini truk ini. Iya ya, malu lah kita di pinggir jalan Pak. Berarti yang aku tangkap nih Mbak Nenden ya, maksudnya menunjang pakai skincare untuk pekerjaan adalah ketika dilihat orang gitu. Iya, menunjang kan, menunjang karir kan. Nah kalau misalkan, Terhadap skill gitu. wow, Menunjang nggak sih? Kalau pengen jago gitu pakai skincare. ya enggak sih, Nggak nyambung. nggak nyambung sih. Karena kan skill kan yang kita pelajarin kan. Sedangkan kalau skincare kan yang kita gunakan kan, dan itu yang ngerasain diri kita sendiri gitu. Oh, oke. Berarti kalau pengen jago nggak perlu pakai skincare gitu ya. Tapi kalau pengen muka mulus, dilihat orang bagus, pakai Iya. skincare. Tapi sebenarnya kenapa walaupun nggak menunjang pekerjaan dan hanya dilihat diri sendiri, dirasain diri sendiri, kalau dilihat orang juga bagus, tapi sebenarnya juga pentingnya karena apalagi minimal banget itu cowok-cowok harusnya pakai tabir surya atau sunblock, sunscreen kayak gitu. Kenapa? Karena yang kita hindarin itu penyakit. Kalau pakai skincare itu. Jadi poin utamanya sebenarnya bukan kemulusannya. Iya. Kesehatan kulit gitu. Oke. Jadi minimal sebenarnya pakai sunscreen ya. Iya, sunscreen atau sunblock gitu. Melindungi dari itu ya kanker. Iya, kulit. kanker kulit. Kalau misalnya kita nih lama-lama terpapar sinar matahari, nggak cuma bakal jadi penuaan doang nih, tapi juga jadi bisa kanker juga. Kayak gitu. Kantong kering? Enggak ya? Iya, bisa. Itu iya bisa juga sih. Itu mah karena beli skincare jadi kantong kering. Kalau yang mahal, Oh, kan ada yang murah. ada yang murah, tetep. Iya. Sesuaikan dengan budget. Iya, betul. Oke, mungkin. Nah, terus ini Mbak Nenden ya. Ya mungkin boleh kasih saran gitu ya. Kan tadi sebenarnya pakai skincare-nya menurut Mbak Nenden juga penting juga ya demi masa depan. Terus untuk sehari-hari juga kalau dilihat orang juga jadi lebih enak lah gitu ya dan sehat juga segala macam. Nah, untuk orang-orang yang sibuk gitu ya, yang pekerja startup atau yang baru mau bikin startup nih yang kerjanya kuda gitu ya, mungkin sibuk gitu. Startingnya gimana sih supaya bisa memulai pakai skincare gitu? Supaya nggak berhenti tengah jalan. Paling mudahnya. Paling mudahnya kalau menurut aku ya dia harus sadar dulu pentingnya skincare. Karena kalau misalnya dia cuman biasanya rata-rata, khususnya cowok ya, mungkin kalau sekarang cewek udah banyak banget yang peduli sama skincare gitu. Nah kalau misalnya cowok-cowok kan masih mikirnya, gue kayak gini juga udah oke gitu, gue kayak gini juga udah udah cukup kok, gue puas dengan diri gue yang saat ini. Nah kalau misalkan dia nggak sadar pentingnya skincare, kalau menurut gue akan percuma, jadi nanti akan tetap ada fasenya di mana dia berhenti juga. Nah, kalau cowok menurut aku setelah tahu pentingnya skincare, coba pilih produk yang gampang dulu. Tadi contohnya pentingnya tabir surya itu. Jadi kalau misalkan coba dirutinin itunya dulu, nanti next step-nya apalagi kayak gitu. Oh, oke. Menarik nih. Berarti justru sebenarnya yang pertama mindset dulu ya. Iya, Gitu, betul. Bahwa harus merasa dulu bahwa pakai skincare ini penting nih. Iya. Ya, untuk ya dia pribadi maupun untuk pekerjaan. Iya. Oke. Kesananya mah gampang kalau Iya. mindset benar-benar.
Oke deh, kalau gitu. Mungkin Oke. terakhir nih Mbak, pertanyaan terakhir dari saya. Apakah wajib untuk menjadi seorang leader gitu atau founder startup untuk pakai skincare? Penting sih harus ya, karena kalau misalnya kita ketemu klien kan, Oh. muka kita misalnya mungkin kalau jerawatan ada yang hormon, ada yang mungkin emang karena kita nggak bersih gitu. Nah, yang orang yang jerawatan karena nggak bersih ini mungkin bisa berpikir kayak kalau kita ketemu klien muka kita buluk gitu kayak minyakan, terus juga kayak misalkan terlalu terkotor lah, bisa beda yang orang pakai orang yang jerawatan karena nggak pakai skincare sama orang yang jerawatan pakai skincare itu beda banget kelihatannya. Oh, yang itu mah buluk ya? Iya, jadi lebih ke buluk ya. Jadi kalau misalnya dilihat klien kan kita juga nggak enak ngomongnya kan. Kayak kamu ya. Pasti pernah. Jualan produk-produk startup yang muka buluk buat apa gitu? Enggak gitu juga gitu. Cuma kan kita nggak boleh lihat itu juga. Cuma kalau misalnya kita ke klien yang mungkin levelnya di atas kita atau misalnya begitu Corporate penting gitu lah, ya. penting lah. Jadi kalau misalnya kitanya rapi, dari tampilan kita bersih, terus juga kita ngerawat diri, pastinya akan ada poin plus pas ngelihat kitanya sendiri kayak gitu. Ya klien akan lebih percaya lah ya dengan orang yang mungkin lebih rapi, lebih mulus, tidak buluk dan kumus-kumus. Ya. Kok ditambahin kumus-kumusnya tuh apa? Kayak gitu. Oke. Paling begitu aja sih Mbak dari saya. Oke, sangat singkat ya kita ya Iya. ngobrolnya. Jadi gitu ya teman-teman sahabat Cycle Podcast nih. Ya tema hari ini menarik gitu ya dari Mbak Nenden terkait skincare. Ya kalau saya sih nangkepnya tadi nggak tahu kalau benar atau salah. Ya, memang seharusnya cukup penting gitu kita untuk pakai skincare gitu Ya. karena untuk merawat kesehatan wajah demi masa depan dan juga ya kalau kita ngomongin sebagai seorang leader gitu, sebagai seorang founder startup yang ketemu klien segala macem ya gitu. Ya paling nggak ketika rapi gitu, mukanya Iya, bersih, pasti. tidak buluk dan kumus-kumus, maka harusnya klien kamu bakal lebih percaya gitu. Oh ya, sama Kalau body kamu- care juga jangan lupa. Body Jangan muka care. aja, ya. Jangan muka doang yang dirawat, tapi tangannya Body care bersihkan. tuh nge-gym. Body care tuh kayak lotion buat tangan, kayak gitu-gitu. Oh ya, main Iya, body gitu. kan kalau misalnya Leher juga ya. Iya, nanti kalau misalnya klien yang lihat kok busikan gitu kan, Bersihkan. Adik bahasa tahu. tahu busikan kan? Nggak tahu. Kalau digaruk putih, Kurik. Kalau digaruk. kalau digaruk putih gitu. Kan kalau kayak gini, oh nggak putih nih, berarti pakai lotion gitu. Kulitnya lembab kayak gitu. Oh iya. Kamu ya muka bersih tapi tangan digaruk putih yang jangan. Nice. Oke. Ya udah paling gitu aja Mbak Nenden. Saya Oke. tidak mau berlama-lama. Ya yang penting teman-teman semoga bisa mendapat inspirasi dari episode Cycle Podcast hari ini ya. Ya, Terima semoga kasih. ya. Walaupun agak sedikit gak berfaedah. Terima kasih juga buat Mbak Nenden atas kesediaannya hadir di Thank you, acara thank ini. Sukses selalu untuk startupnya. Ya. Gitu aja. Aku tutup. Terima kasih. See you on the next episode. Bye. Yeah. Udah.